Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan senantiasa berada di dalam bimbingannya. Kapanpun kita kembali pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas jalan yang diridhoinya, di dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sejarah yang terkait dengan perkembangan Islam. Hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan atau usulan ya dari kawan kita di dalam forum kita, yaitu terkait dengan Ashabul Kahfi. Para pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam sebuah gua selama 300 tahun dan kemudian dibangunkan kembali. Cerita yang sangat menarik ya, diceritakan dalam belasan ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Sebuah nama surat yang menunjuk kepada goa di mana para pemuda itu ditidurkan ya. Al-Kahfi atau Al-Kahf ini setara dengan dalam bahasa Inggris cave. Ya, dalam bahasa Inggris ada cerita The Seven Sleepers Cave. Goa di mana 7 pemuda ditidurkan di sana. Al-Kahfi atau cave adalah cerita tentang goa itu. Sahabat sekalian, sesungguhnya cerita tentang The Seven Sleepers ini memang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, sebelum Nabi Muhammad membawa risalah keislaman yang terakhir dari seluruh risalah Ibrahim ini. Catatan tentang cerita atau legenda The Seven Sleepers itu beredar secara tradisional di kalangan umat Kristen awal, di abad-abad awal, dalam berbagai bahasa dan sering menjadi cerita-cerita penuh hikmah bagi mereka, di mana kisah tentang pemuda yang dibangunkan kembali itu mengarah kepada syiar ya, atas keyakinan bahwa manusia ini kelak akan dibangkitkan kembali dengan badannya. Nah, itu menjadi salah satu kepercayaan juga di kalangan umat Kristen. Di abad-abad awal itu, kira-kira abad ketiga, ya, itu menjadi cerita yang sangat legendaris, bahkan kemudian sampai ke zamannya Nabi Muhammad, yaitu abad ke-5, abad ke-6. Makanya di dalam Al-Quran itu diceritakan untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi atas cerita itu. Oke, sahabat sekalian, cerita itu terjadi di zamannya Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Decius pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Dia hanya berkuasa selama 2 tahun saja sebagai Kaisar Romawi. Nah, di masa dia itulah terjadi kekerasan terhadap penganut Kristen waktu itu. Dikarenakan Kaisar Decius ini adalah penganut agama pagan. Ya, dia memiliki Tuhan yang banyak, dewa-dewi. Sedangkan umat Kristen di zaman-zaman awal itu mengakui hanya satu Tuhan. Belum menyepakati bahwa Yesus atau Nabi Isa itu sebagai bagian dari Trinitas, ya, teologi kekristenan mereka. Atau juga Roh Kudus itu belum ditahbiskan sebagai bagian dari Trinitas. Penahbisan itu syahadat kekristenan yang terdiri dari 3 dalam satu kesatuan, yaitu Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak atau Yesus dan Roh Kudus, itu baru ditahbiskan, ya, disepakati pada tahun 325 Masehi di zamannya Kaisar Konstantin yang Agung, yaitu zaman Romawi Timur atau Bizantium, di mana Konstantin yang Agung itu beribu kota, ya, kerajaan Romawi atau Bizantium itu beribu kota di Turki, di Konstantinopel, yang sekarang dirubah namanya menjadi Istanbul itu. Nah, di tahun 325 itulah baru disepakati bahwa Isa atau Yesus itu adalah juga Tuhan.
menjadi satu, memiliki kesederajatan dengan Tuhan Allahnya atau Tuhan Bapaknya. Kemudian pada konsili berikutnya di Konstantinopel itu yang disebut sebagai Konsili Konstantinopel pada tahun 381 barulah disepakati Roh Kudus untuk menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dari Trinitas. Oke, saya tidak masuk ke sana terlalu jauh. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa zamannya Kaisar Decius, di mana 7 pemuda itu diancam bunuh oleh Raja Decius waktu itu, terjadi sebelum itu. Sehingga digambarkan 7 pemuda ini adalah orang-orang yang beriman, ya, digambarkan oleh Al-Qur'an. Mereka sebagai orang yang mempercayai Tuhan itu hanya satu, tetapi kepercayaan Romawi itu bertuhan banyak. Nah, sebagai penguasa waktu itu Raja Decius membuli nih para ulama-ulama Kristen yang masih bertuhan kepada satu Tuhan supaya dia menyembah keyakinan dari paganistik itu. Maka terjadilah kekerasan bahkan pembunuhan, ya. Dan kemudian salah satunya yang dikejar-kejar adalah 7 pemuda ini yang tidak mau mengakui Tuhan yang disampaikan atau jadi sesembahannya kaum pagan waktu itu, yaitu penguasa Raja Decius. Nah, sahabat sekalian, itu kemudian menjadi cerita hikmah bahwa orang-orang yang beriman itu diselamatkan oleh Tuhan, masuk ke dalam goa, ya, kemudian goa itu ditutup dan kemudian bangun kembali, ya, ditidurkan di sana, bangun kembali 300 tahun kemudian di zaman yang berbeda. Bukan lagi di zamannya Kaisar Decius yang hanya berkuasa 2 tahun, melainkan 300 tahun kemudian itu berada di zamannya Kaisar Theodosius, yaitu pada tahun kira-kira 447 Masehi, di mana dia sudah tidak lagi melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang waktu itu dikejar-kejar. Nah, tetapi sudah berada di zaman yang berbeda dan kemudian secara teologis juga sebetulnya sudah berbeda. Tetapi yang menjadi poin kemudian 7 pemuda itu setelah dibangunkan dari goa itu dan bertemu dengan penguasa yang baru, mereka dijadikan kesaksian bahwa sesungguhnya kehidupan sesudah mati itu memang ada. Nah, setelah memberikan kesaksian itu kemudian digambarkan 7 pemuda itu kemudian wafat kembali. Nah, sahabat sekalian, di manakah goa itu berada? Ada sejumlah informasi dan kemudian perbedaan pendapat tentang keberadaan goa itu. Ada yang mengatakan itu ada di Turki, tetapi ada yang mengatakan itu di Jordania. Saya sudah melakukan kunjungan kepada Goa Ashabul Kahfi itu yang berada di Jordan, tapi belum mengunjungi yang berada di Turki. Nah, di Jordan itu berada di kota Amman. Waktu itu sepulang dari umroh, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke beberapa kawasan di sekitar itu, di Jordan, di Israel, di Palestina. Nah, salah satunya mengunjungi Goa Ashabul Kahfi itu. Yang menarik, di goa ini memang ditemukan beberapa artefak, ya, bukti-bukti atau jejak-jejak sejarah dari keberadaan mereka, berupa peralatan-peralatan untuk makan, minum, dan sebagainya. Satu. Yang kedua, juga ditemukan ada kuburan sebanyak 8 di dalam goa itu. Nah, salah satunya kemudian juga ditemukan tengkoraknya anjing. Nah, ini menjadi menarik karena Al-Quran menceritakan hal itu. Sehingga saya menyempatkan diri untuk datang ke sana, mengunjungi itu dan melihat jejak-jejak sejarahnya. Di sana dipamerkan, ya, di etalase salah satunya adalah peralatan-peralatan untuk makan minum itu. Dan kemudian ada tulang, ya, fosil yang ditinggalkan dari jenazah mereka di dalam kuburan itu. Kemudian di sana ada tempat tidurnya yang terbuat dari batu dan seterusnya, yang memberikan gambaran dan argumentasi yang cukup menarik bahwa kemungkinan besar goa yang sesungguhnya itu ya yang berada di Jordan atau di dekat kota Amman ini. Yaitu berada di sebuah desa kecil di barat laut dari kota Amman, ya, sebuah desa yang bernama Rogoba atau juga dieja sebagai Rogib, dan ini secara linguistik
disebut-sebut memiliki kemiripan dengan yang diceritakan oleh Al-Quran, yaitu rokim. Nah, rokim itu adalah atau bermakna batu yang ada tulisannya. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Kahfi itu, menceritakan tentang goa yang di situ ada batu bertulisnya, dan kemudian ada jejak-jejak sejarah itu yang ditemukan oleh seorang wartawan yang bernama Taisir Tobian, dan kemudian dia melaporkan ke Departemen Purbakala Jordania. Lantas pemerintah menugasi seorang arkeolog ya dalam satu tim yang dipimpinnya yaitu Rafiq Al-Dajani untuk melakukan ekskavasi di sana. Dan ketika dilakukan penggalian, ditemukanlah ada 8 makam itu. Kemudian ada peralatan-peralatan dari zaman mereka itu. Dan ditemukan juga tengkoraknya anjing. Sehingga ini memberikan semacam penegasan bahwa sangat boleh jadi sesungguhnya peristiwa itu memang terjadi di Jordan, bukan yang di Turki. Nah, sahabat sekalian, Al-Quran menceritakan ini dalam rentetan ayat yang cukup panjang ya, mulai dari ayat 9 sampai minimal ayat 26, ada 17 ayat ya, yang akan saya coba bacakan sebagiannya dalam bentuk teks Arabiknya, dan kemudian lainnya kita baca terjemahannya saja, dikarenakan memang durasi kita tidak memungkinkan untuk mengkaji seluruh ayat itu. Tetapi setidak-tidaknya pada ayat-ayat kunci kita akan memberikan gambaran ya, klarifikasi atau pemaknaan sedikit tentang kisah informasi yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim itu. Yang pertama, Allah menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 12, di mana secara umum di sana Allah memberikan gambaran bahwa peristiwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya kita meyakini bahwa Allah itu maha berkuasa, apapun yang Dia kehendaki terjadi, dan kemudian menjadi penanda ya, berita bagi kita semua bahwa begitu mudahnya Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Atau dalam konteks ini digambarkan ditidurkan tapi sangat lama, 300 tahun, dan kemudian dibangunkan kembali. Nah, Allah berfirman di dalam rentetan ayat ini, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Atau apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa dan yang mempunyai rokim atau batu bertulis itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Nah, istilah rokim inilah yang kemudian diasosiasikan terkait dengan nama desa itu, yaitu Rogib, yang secara linguistik itu memiliki kemiripan, bermakna batu bertulis. Apakah kalian heran, begitu ya kata ayat ini? Allah telah menidurkan sejumlah pemuda itu di dalam gua itu. Tentu tidak menjadi keheranan kita karena Allah maha berkuasa. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah melanjutkan informasi tentang mereka. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam goa itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam goa. Jadi di dalam 4 ayat pertama dalam rentetan cerita Ashabul Kahfi itu, Allah mengingatkan kepada kita tentang kekuasaannya. Dan kemudian diperjelas di ayat-ayat berikutnya itu bahwa mereka adalah orang-orang yang bertuhan hanya kepada Allah, dan kemudian mohon perlindungan, mohon rahmat, mohon petunjuk kepada Allah, dan kemudian diselamatkan. Mereka masuk ke dalam goa itu, ditidurkan sekian lama, dan kemudian nantinya dibangunkan kembali. Ya, ini kelompok ayat yang pertama. Yang berikutnya lagi adalah dilanjutannya, yaitu ayat 13. Beberapa ayat setelah itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang keyakinan mereka itu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dan kamu akan melihat ketika matahari terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Ayat 13 sampai 17 ini memberikan konfirmasi kepada Nabi Muhammad bahwa Allah menceritakan kisah mereka itu yang waktu itu memang menjadi perdebatan. Jumlahnya berapa, goanya ada di mana, dan seterusnya, termasuk apakah mereka itu pemuda-pemuda yang beriman. Nah, ayat-ayat ini memberikan konfirmasi kepada kita semua bahwa Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad benar bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, yang hanya bertuhan kepada Tuhan yang satu, dan kemudian dipaksa oleh penguasa pada waktu itu untuk mengakui Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi mereka tidak mau, dan kemudian mereka menyelamatkan diri masuk ke dalam goa itu atas petunjuk Allah. Ya, jadi ini memberikan penegasan tentang siapakah pemuda itu. Ya, mereka adalah pemuda yang beriman. Kemudian digambarkan di ayat 17-nya itu mereka memasuki sebuah goa yang posisinya itu ketika matahari terbit, posisi mataharinya berada di sebelah kanan, kemudian melintas ke sebelah kiri dan seterusnya, memberikan gambaran tentang lokasi goa di mana mereka berada. Nah, kemudian menarik di ayat berikutnya, di ayat 18 sampai beberapa ayat kemudian, Allah memberikan gambaran tentang situasi yang terjadi di dalam goa itu. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukudu wa nukallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali wa qalbuhum basitun dzira'aihi bil wasit. Lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Ayat 18 ini sangat menarik dan meninggalkan misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan secara ilmiah. Di mana digambarkan mereka itu, ya, para pemuda di dalam goa itu, mereka sesungguhnya ditidurkan. Tetapi kita mengira kalau seandainya kita melihat waktu itu, mereka itu bangun. Kita mengira bangun padahal sesungguhnya ditidurkan. Kenapa? Karena diceritakan di situ tubuh mereka digerak-gerakkan, dibolak-balik ke kanan dan ke kiri. Yang kalau kita melihat mereka pada waktu itu, kita akan lari ketakutan. Masya Allah, ini sebuah clue yang sangat menarik yang masih menjadi kajian. Di mana itulah rupanya mekanisme yang digambarkan oleh Allah untuk menjadikan mereka bisa bertahan hidup, ya, dalam kondisi tidur tetapi hidup selama 300 tahun lebih.
Nah, hal itu sekarang masih menjadi kajian, tetapi ada beberapa kemungkinan seseorang itu bisa mengalami umur yang sangat panjang. Sebagian kita sudah pernah mendiskusikan soal ini. Yang pertama, metabolisme di dalam makhluk hidup ini kan memiliki mekanisme yang sel-selnya itu semakin menua. Tetapi pada beberapa makhluk hidup, ya, binatang khususnya, dan ini terjadi yang luar biasa adalah pada ubur-ubur, di mana ternyata mekanisme penuaan, ya, metabolisme dari sel-sel ubur-ubur itu berjalan reversible, terjadi bolak-balik. Jadi dari muda kemudian mengalami penuaan, tapi setelah tua dia mengalami proses memuda kembali. Nah, setelah itu menua kembali, memuda kembali, dan seterusnya tidak ada habisnya, sehingga bisa berumur ribuan tahun. Jadi dengan penjelasan ini, ya, ini salah satu alternatif kemungkinan penjelasan kenapa seseorang itu bisa mengalami usia yang panjang. Sesungguhnya atau boleh jadi sel yang menua itu mengalami reversible, ya, proses reversible untuk kembali muda, tua, muda, dan seterusnya, yang itu dengan sangat mudah dikendalikan oleh Sang Maha Pencipta dengan memberikan perintah melalui DNA-nya. Satu. Yang kedua, sesuatu benda mati ataupun makhluk hidup itu akan mengalami perpanjangan usia, relativitas waktu ketika digerakkan dengan kecepatan yang semakin tinggi, maka semakin mulur waktunya. Ini yang diceritakan oleh teori relativitas waktu, bahwa sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka dia akan mengalami waktu yang mulur. Seperti diceritakan Allah terkait dengan misalnya pergerakan malaikat, di mana malaikat itu naik ke langit, ya, menghadap kepada Allah, diceritakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naik para malaikat dan roh kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya, sangat panjang, terlalu panjang untuk ukuran Ashabul Kahfi tadi. Tetapi ini untuk menggambarkan bahwa malaikat itu seharinya bisa setara dengan 50.000 tahun. Nah, dengan kecepatan yang sangat tinggi itu. Nah, ketika itu dikurangi, maka relativitas waktunya juga akan memendek, tidak sampai 50.000 tahun misalnya, sampai 300 tahun itu. Ya, ini adalah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika sesuatu benda atau makhluk masuk ke dimensi yang lebih tinggi, di mana gravitasinya itu menjadi lebih berat dibandingkan di dimensi yang lebih rendah, maka pergerakan waktu, ya, termasuk usia, itu menjadi melambat. Nah, ini boleh jadi juga terjadi. Nah, kawan-kawan sekalian, ini masih menjadi misteri. Sebetulnya manakah yang terjadi pada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu? Cuma menariknya di ayat ini, ya, ayat ke-18 ini Allah mengatakan, mereka ditidurkan tapi kalian seakan-akan melihat tidak tidur karena mereka digerakkan ke kanan kiri bolak-balik, dan kalau kalian melihatnya maka saat itu kalian akan melarikan diri ketakutan. Masya Allah, ya. Kita tunggu bagaimana sains nanti akan membuka misteri ini menjadi jelas secara saintifik. Karena kata Al-Quran, semua peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran itu pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Nah, di ayat berikutnya kemudian Allah memberikan tambahan penjelasannya tentang kondisi mereka waktu itu setelah ditidurkan selama 300 tahun itu. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka.
agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka itu adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka itu 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Menarik, ayat ini memberikan gambaran ya, diantaranya adalah bahwa mereka ditidurkan dalam ratusan tahun itu perasaannya cuma sehari atau setengah hari. Itu yang tadi kemudian memicu kita ya untuk berpikir, salah satunya terkait dengan relativitas waktu itu, di mana di Al-Quran diceritakan dalam beberapa ayat tentang kesetaraan sehari dengan ribuan tahun atau 50.000 tahun atau bahkan 6 hari setara dengan belasan miliar tahun. Ketika dikaitkan dengan mekanisme relativitas waktu. Kemudian di ayat berikutnya lagi dijelaskan tentang jumlah mereka berapa ya. Waktu itu terjadi perdebatan tentang jumlah mereka, tetapi kata Allah, sudahlah itu nggak usah diperdebatkan lagi. Karena poin pentingnya bukan di situ, poin pentingnya adalah Allah memberikan bukti tentang adanya hari kebangkitan. Karena ternyata orang yang mati atau tidur lama itu kembali bisa dibangunkan dalam keadaan yang segar bugar seperti sedia kala. Nah, yang terakhir kita langsung lompat ke ayat 25-26 di mana Allah memberikan gambaran tentang durasi mereka ditidurkan di dalam goa itu. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam goa mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa itu. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terangnya penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ada 2 hal yang menarik di dalam 2 ayat ini. Yang pertama yang menceritakan tentang durasi lamanya mereka di dalam goa, yaitu 300 tahun atau 309 tahun ya, ditambah 9 tahun. Nah, ini menarik, ternyata kalau kita kaitkan dengan durasi kalender, 300 tahun itu adalah kalender Masehi. Ya, di mana kalender Masehi itu sudah berlaku di zamannya Romawi itu. Sejak 1 Masehi ya, sejak lahirnya Nabi Isa, itu sudah berjalan kalender Masehi. Kalau dihitung dengan kalender Masehi, maka ketemunya durasinya itu sekitar 300 tahun. Tetapi kenapa ada tambahan 9 tahun? Menarik, ternyata ketika dihitung dalam kalender Hijriyah, ya, kalender Komariah yang berbasis pada pergerakan bulan, itu terpautnya 9 tahun. Jadi setiap 300 tahun Masehi itu setara dengan 309 tahun Hijriyah atau tahun Komariah. Itu adalah informasi yang menarik ya dari ayat ini yang pertama. Dan yang kedua, kemudian ditutup oleh Allah di ayat 26-nya. Bahwa sesungguhnya peristiwa ini, semua ini adalah manifestasi dari petunjuk Allah tentang ketauhidan. Bahwa sesungguhnya yang maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar, maha melindungi dan lain sebagainya, ya hanya Allah semata. Kepadanya lah kita bermohon, kepadanya lah kita meminta pertolongan, kepadanya lah kita berlindung, dan Allah yang maha pemurah akan memberikan perlindungannya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Diberikan rahmat, diberikan berkah, diberikan perlindungan, termasuk ya khususnya dalam cerita ini adalah kepada Ashabul Kahfi itu. Mereka mempertahankan keimanannya dan hanya beriman kepada Allah, maka Allah menyelamatkan mereka. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kisah Ashabul Kahfi yang sangat menarik.
dan tercatat dalam sejarah sejak sebelum zamannya Nabi Muhammad dan kemudian dipertegas oleh Al-Quran Al-Karim bahwa poin pentingnya tetap saja kembali kepada ketauhidan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua menjadi hikmah dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.